Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran melakukan identifikasi dan konservasi pada ratusan koleksi fosil yang ada di Museum Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk. Dalam kegiatan ini, konservator melakukan beberapa tahapan pada fosil dengan tujuan agar koleksi fosil tetap terpelihara dengan baik. Agar koleksi fosil yang ada di Museum Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk dapat terpelihara dengan baik, Balai Pelestarian Manusia Situs Manusia Purba atau BPSMP Sangiran melakukan identifikasi dan konservasi pada ratusan fosil. Dalam proses identifikasi pada koleksi fosil yang belum ada keterangannya ini, konservator menggali informasi terkait dengan tempat penemuan fosil, elemen fosil, takson fosil, dimensi fosil, serta sedimen yang menyusun fosil. Sedangkan dalam proses konservasi diawali dengan perekaman data konservasi, yang dalam proses tersebut dapat menggunakan metode preventif untuk melakukan pencegahan dari kerusakan pada fosil, sesuai dengan kondisi tempat penyimpanan fosil. Sedangkan metode kuratif dengan mengintervensi secara langsung pada fosil menggunakan perlakuan khusus. Dalam proses konservasi tersebut dilakukan perekaman data yang diantaranya terkait dengan berat fosil sebelum dan juga sesudah dilakukan konservasi, pengidentifikasian warna pada fosil, penentuan metode yang dilakukan sesuai dengan kondisi setiap fosil yang berbeda-beda. Sementara itu, koleksi fosil yang ada di Museum Anjuk Ladang diantaranya adalah tanduk banteng purba, gajah purba, kerang purba, dan lain-lain. Menurut salah satu konservator yaitu Yuda Heprima, mengatakan bahwa dalam melakukan konservasi pada fosil ini diaplikasikan bahan yang sifatnya alami, seperti penggunaan jeruk nipis untuk proses pembersihan dan penggunaan minyak atsiri yang berasal dari tanaman serai yang disemprotkan pada permukaan fosil sebagai anti serangga. Selain itu, juga dilakukan proses pendokumentasian pada setiap koleksi serta dilakukan input database mulai proses awal hingga akhir sebagai sumber data dalam melakukan kegiatan. Jadi, sebagaimana kita ketahui, konservasi ini sifatnya adalah preventif dan kuratif ya. Jadi kalau preventif itu kita mencoba mencegah terjadinya kerusakan pada fosil, tapi dengan mengkondisikan kondisi lingkungan tempat penyimpanan fosilnya. Sementara kalau konservasi yang sifatnya kuratif, kita lakukan intervensi langsung dengan fosilnya atau treatment tertentu atau treatment khusus. Tapi intinya konservasi ini kita lakukan untuk menjaga dan merawat agar koleksi-koleksi fosil yang ada itu bisa terjaga dan terawat sehingga dia terhindar dari proses kerusakan atau pelarangan lebih lanjut. Nah, dalam proses konservasi ini sendiri, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ini ada proses perekaman data yang kita ambil. Yang pertama adalah data beratnya. Jadi sebelum kita konservasi, kita melakukan pengukuran berat pada masing-masing fosil, baik itu berat awal sebelum kita konservasi ataupun nanti berat akhir setelah kita konservasi. Ke depan diharapkan ada penempatan yang lebih representatif terhadap fosil serta fasilitas pendukungnya. Hal ini agar fosil-fosil tersebut dapat terhindar dari kotor dan juga kerusakan. Selain itu, fosil merupakan warisan budaya yang tidak semua daerah memilikinya, sehingga diharapkan kepada masyarakat yang menemukan fosil atau benda purbakala lainnya untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang agar ada program terencana untuk menjaga kelestarian benda-benda tersebut. Dari Nganjuk, Asai Bahar melapor.